Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-7 chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang kunjungan Hakuto ke kota Suneo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto dan juga Kondo selesai mengantarkan Komandan Arts untuk pulang menuju benteng perbatasan, lalu mereka pun langsung berteleportasi lagi menuju ke kota Suneo. Dan karena Hakuto memiliki banyak kenang-kenangan di kota Suneo saat dia berpetualang bersama Yukikaze dan juga Mikan, dia pun akhirnya langsung pergi mengunjungi suatu bar. Dan bar itu dulunya adalah tempat mereka bertiga menginap. Tetapi ketika Hakuto masuk ke dalam bar itu, ternyata pemilik bar yang melihat Hakuto, dia pun langsung melompat ke arah Hakuto. Karena ternyata Hakuto saat ini telah menjadi orang yang sangat terkenal di kota Suneo. Lalu setelah itu, pemilik bar pun bertanya kepada Hakuto, apakah dia juga bersama dengan Yukikaze dan juga Mikan. Dan Hakuto pun lalu menjawab. Hakuto bilang bahwa dia saat ini tidak bersama dengan mereka berdua. Dan apakah ada sesuatu hal aneh yang terjadi setelah kejadian di kota Suneo. Tetapi sayangnya pemilik bar itu tidak bisa memberikan banyak informasi kepada Hakuto. Dan dia hanya bilang kepada Hakuto bahwa berkat Hakuto akhirnya kota Suneo berhasil diselamatkan. Bahkan dia juga telah mendengar jika Hakuto telah berhasil mengalahkan malaikat tiruan yang dimiliki oleh kerajaan Stardom of Light. Dan ternyata semua pengunjung yang mendengar pembicaraan itu, mereka pun akhirnya mulai mengerumuni Hakuto dan juga pemilik bar. Karena ternyata mereka juga sangat ingin mendengar cerita heroik dari Tuan Raja Iblis Hakuto yang telah berhasil menyelamatkan kota mereka. Tetapi Hakuto yang melihat hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Lalu dia pun mulai menjelaskan semuanya kepada orang-orang itu. Hakuto bilang bahwa yang telah dia lakukan itu bukanlah hal yang besar, karena baginya malaikat tiruan itu hanyalah sebongkah logam yang sedang menghalangi jalannya. Tetapi semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun malah menjadi tambah kagum kepada Hakuto. Bahkan para petualang juga yang telah mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mencoba untuk menawarkan Hakuto agar dia masuk ke dalam kelompok mereka. Dan beberapa dari mereka banyak yang iri kepada Mikan dan juga Yukikaze, karena mereka berdua pernah berpetualang bersama Hakuto. Di sisi lainnya, Hakuto yang sudah tidak tahan lagi mendengar omong kosong mereka ini, dia pun lalu berusaha untuk melarikan diri dari kerumunan. Dan setelah dia berhasil keluar dari kerumunan, dia pun akhirnya bertemu dengan sekelompok penambang yang dulu pernah dia lihat di dalam bar ini. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung pergi menemui mereka semua. Dan dia bertanya apakah mereka berhasil kembali ke tambang mereka setelah tambang itu dikuasai oleh Raja Serakah. Tetapi salah satu penambang itu lalu bilang kepada Hakuto dengan tatapannya sangat dingin. Dia bilang bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Hakuto. Dan dia bingung kenapa orang-orang seperti Hakuto bisa mendapatkan julukan pahlawan. Padahal baginya Hakuto itu hanyalah seorang anak buah dari Raja Serakah yang pengecut yang telah merebut tambang mereka. Hakuto yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sedikit agak kesal mendengar tuduhan ini. Tetapi Hakuto dengan tenang lalu menjawab. Hakuto bilang bahwa sebenarnya dia tidak punya hubungan apapun dengan kerajaan ini. Dan dia juga bukan bawahan dari siapapun. Tetapi para penambang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya langsung tertawa, seolah-olah mereka mengejek Hakuto. Dan mereka bilang kepada Hakuto, mana mungkin Hakuto tidak punya hubungan dengan kerajaan ini. Sedangkan Hakuto saja dengan senang hati ingin membantu kerajaan ini untuk bisa menghadapi kerajaan Stardom. Dan hal itu membuktikan jika Hakuto ini pasti memiliki hubungan dengan Raja Serakah. Lalu salah satu teman dari penambang itu, dia pun akhirnya langsung memberikan peringatan kepada temannya. Jika mereka saat ini melawan Hakuto, maka mereka tidak akan bisa menang. Dan lebih baik mereka sekarang menyerah. Dan nama temannya itu adalah Honekwa.
Sedangkan orang yang sedang berbicara dengan Hakuto namanya adalah Jai-an. Lalu setelah itu, Jai-an pun bilang kepada Honekwa bahwa tidak ada salahnya dia mengatakan hal itu kepada Raja Iblis. Dan menurutnya apa yang dia katakan itu tidaklah salah. Dan akhirnya terjadilah perdebatan antara Jai-an dan juga Honekwa. Sedangkan Hakuto yang melihat perdebatan itu, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Lalu Hakuto pun bilang kepada mereka semua bahwa sebenarnya dia memiliki pekerjaan untuk mereka jika mereka mau. Dan alasan Hakuto mengatakan hal ini adalah karena Hakuto sangat tahu bahwa sebentar lagi dia akan sangat membutuhkan banyak penambang. Karena nantinya jika dia berhasil merebut tambang material dari bangsa Ondona, maka dia akan sangat membutuhkan tenaga kerja untuk bisa menambang material di sana. Jai-an yang mendengar hal itu, dia pun dengan sangat antusias langsung bertanya kepada Hakuto, di manakah pekerjaan itu? Dan Hakuto pun lalu menjawab bahwa pekerjaan itu ada di kerajaan suci Holy Light. Dan jika mereka semua bersedia, maka dia juga akan menaruh mereka di pertambangan miliknya. Jai-an yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju untuk bekerja dengan Hakuto. Karena dia juga berpikir bahwa Raja Serakah juga sangat ingin mereka pergi dari kerajaannya. Tetapi Honekwa, dia pun langsung memberikan peringatan kepada Jai-an. Honekwa bilang, jika di kerajaan Holy Light bagian selatan ataupun barat, di sana banyak sekali ranjau yang sangat berbahaya, sehingga mereka harus memikirkan hal ini secara baik-baik. Tetapi Jai-an yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan malahan Jai-an bilang kepada Honekwa bahwa lebih baik mereka bekerja dengan Hakuto daripada mereka harus menari di atas tangan Raja Serakah. Dan saat mereka saling berdebat, Hakuto pun langsung duduk dan mulai menyalakan rokok, sedangkan Kondo sedang fokus bermain game. Lalu tidak lama setelah itu, Jai-an pun akhirnya berhasil menyelesaikan perdebatan itu. Lalu Jai-an bilang kepada Hakuto bahwa dia bersedia menerima tawaran dari Hakuto, tetapi dengan satu syarat. Dan syarat itu, Hakuto harus bisa mengalahkannya dalam adu panco. Dan di sini Jai-an terlihat sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Hakuto dalam adu panco, karena dia melihat ototnya lebih besar daripada milik Hakuto. Tetapi Honekwa lalu mencoba untuk memberikan peringatan kepada Jai-an, tetapi Jai-an tidak peduli. Dan malahan Jai-an bilang kepada Honekwa bahwa yang kuatlah yang bisa menjadi seorang pemimpin, dan yang lemah akan menjadi seorang bawahan. Sedangkan Hakuto yang sudah sangat bosan dengan hal ini, dia pun akhirnya langsung setuju. Dan dengan dingin Hakuto pun bilang kepada Jai-an bahwa Jai-an itu sudah terlalu ceroboh karena sudah berani menantangnya untuk adu panco. Tetapi Jai-an yang mendengar hal itu, dia pun malah meremehkan Hakuto. Dan dia bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat penasaran seberapa kuat pahlawan yang telah berhasil menyelamatkan kerajaan Tsuneo. Dan dia juga sangat ingin mengetes kekuatan dari Hakuto, karena Hakuto adalah anak buah dari Raja Tsuneo yang sangat serakah. Lalu tidak lama setelah itu, pertarungan adu panco pun akhirnya dimulai. Tetapi setelah pertarungan dimulai, ternyata Jai-an tidak bisa menggerakkan tangan Hakuto sedikit pun. Padahal Hakuto saat itu hanya diam saja dan terus saja merokok dengan sangat santai. Dan akhirnya semua penonton yang telah menonton pertandingan itu, mereka pun akhirnya mulai berbisik. Dan mereka berkata bahwa sepertinya legenda panco Jai-an yang tidak terkalahkan akan berakhir hari ini. Dan Jai-an yang mendengar hal itu, dia pun merasa tidak terima dengan hal ini. Dan dia malahan menuduh Hakuto telah menggunakan banyak trik untuk membuat tangannya menjadi kuat. Tetapi Hakuto langsung membantah hal itu dengan sangat cool. Dan Hakuto bilang kepada Jai-an bahwa di dalam suatu pertandingan tidak ada trik yang bisa dia lakukan. Dan sebaiknya Jai-an tidak mencari-cari alasan untuk terlihat kuat. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengalahkan Jai-an dengan sangat telak, sampai membuat semua penambang yang menonton hal itu langsung tercengang dan tidak bisa berkata apapun. Lalu setelah itu, Hakuto pun dengan nada yang sangat cool bilang kepada Jai-an bahwa memang benar yang kuatlah yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga dia akan memegang kata-kata itu sebagai seorang pemimpin. Dan mulai dari sekarang, mereka semua harus mulai mengikutinya sebagai seorang bawahan, dan dia juga akan memberikan mereka sebuah pekerjaan. Dan setelah Hakuto mengatakan hal itu, dia pun langsung melemparkan kartu namanya kepada mereka, dan akhirnya pergi bersama dengan Kondo. Lalu setelah Hakuto dan juga Kondo pergi, Honekwa pun langsung bertanya kepada Jai-an
yang saat itu masih tergeletak di atas tanah karena telah kalah dari Hakuto. Honekwa bertanya, apakah Jae-an baik-baik saja? Dan Jae-an yang masih sangat syok karena telah kalah dari Hakuto, dia pun lalu bilang kepada Honekwa bahwa dia sudah salah menantang seseorang. Bahkan Hakuto hanya menggunakan satu jarinya saja untuk bisa mengalahkannya. Lalu dengan sangat gugup, Jae-an pun mulai membaca kartu nama Hakuto. Dan di sana tertulis jika nama Hakuto itu adalah Kunai Hakuto. Di sisi lainnya, setelah Hakuto dan juga Kondo meninggalkan bar itu, mereka berdua pun langsung naik ke bangunan tertinggi yang ada di kerajaan Suneo. Dan alasan Hakuto melakukan hal ini adalah karena dia ingin mengamati kerusakan dan juga pemulihan yang sedang dilakukan di kota Suneo. Tetapi sayangnya kerusakan yang telah ditimbulkan akibat kekacauan itu masih terlihat sangat jelas. Bahkan Kondo sampai bertanya kepada Hakuto, apakah kota ini adalah tempat di mana Tuan Hakuto dan juga Tahara telah banyak membantai manusia dan juga mengamuk dengan sangat beringas. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Hakuto mulai menjelaskan kepada Kondo, jika Kondo sepertinya telah salah paham. Karena sebenarnya bukan mereka lah yang telah mengamuk dan membuat kekacauan ini. Tetapi malah sebaliknya, karena mereka lah yang telah menyelamatkan kerajaan ini dari kekacauan akibat serangan dari malaikat tiruan. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menyuruh Kondo untuk mengambil denah lokasi dan juga peta lengkap dari wilayah kerajaan Suneo. Karena hal ini akan sangat mereka butuhkan di masa depan. Kondo yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengambil semua gambar peta dari kerajaan Suneo menggunakan skill mata spesial miliknya. Dan kali ini skill yang digunakan oleh Kondo adalah panorama view atau penglihatan panorama. Dan perlu diketahui, dengan skill ini maka Kondo dapat mendapatkan data tentang setiap lokasi secara rinci, bahkan dalam bentuk 3 dimensi. Sehingga nantinya data ini bisa digunakan untuk mencari lokasi paling strategis dan bisa digunakan untuk membuat sebuah rencana. Perlu diketahui, Kondo memiliki sebuah kemampuan khusus untuk bisa mengingat apapun yang telah dia lihat, seolah-olah dia sedang merekamnya dengan sebuah kamera. Lalu setelah itu, Kondo pun bilang kepada Hakuto bahwa saat ini dia bisa merubah dunia ini menjadi sebuah data jika dia mau. Tetapi Hakuto lalu menjawab dengan berkata, jika dia tidak ingin membuat dunia ini seperti program, yang hanya bernilai 1 dan juga 0. Karena dunia mereka yang dulu, yaitu game Infinity, dunia itu dibuat dari bahasa program, dengan nilai yang terdiri dari 1 dan juga 0, atau benar dan juga salah, atau lebih jelasnya true dan juga false. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menepuk kepala dari Kondo dan bilang kepada Kondo bahwa dia akan mencoba untuk membangun dunia ini sekali lagi. Dan setelah itu Hakuto pun langsung mengaktifkan item teleportasi lagi untuk berpindah ke tempat yang selanjutnya. Dan tempat selanjutnya itu adalah wilayah Animania. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.